Setelah sampai di rumah, Hao langsung melempar kantong belanjanya. Dia seneng banget akhirnya punya baju baru yang normal dan kelihatan lebih cowok. Meskipun harus diakui, belanja itu capeknya bukan main. Baru aja mau rebahan, ponselnya bunyi. Ternyata Long-Long yang baru semenit lalu pisah udah nelepon lagi. "Hao!" teriak Long-Long dari seberang telepon. "Kamu sekarang jadi selebriti. Semua orang di kota ini kenal kamu." Hao bingung, selebriti apaan? Dia kan nggak ngapa-ngapain. Long-Long dengan heboh nyuruh Hao buka media sosial Weibo. Ternyata foto Hao di kafe yang kemarin viral itu sekarang udah jadi trending topik nomor 4. Semua orang di internet heboh ngebahas ketampanan Hao, bilang kalau dia bisa jadi bintang besar. Hao cuma bisa syok, gimana bisa satu foto bikin dia seterkenal ini? Dia pikir, ya udahlah, paling beberapa hari juga orang-orang lupa. Sambil nunggu gosipnya reda, Hao mutusin buat nonton streaming game League of Heroes buat riset. Tapi pas lagi asik nonton, dia nggak sengaja salah pencet dan masuk ke sebuah channel streaming yang aneh. Kirain di dunia ini nggak ada streaming aneh-aneh, gumamnya. Ternyata sama aja di planet manapun. Dia lalu fokus lagi ke game dan mulai mikir. Dengan skillnya, mungkin dia bisa juga jadi streamer dan dapat duit. Pas lagi asik melamun, Qianqin tiba-tiba masuk kamar. "Aku pulang," katanya. Ternyata berita Hao yang viral itu udah sampai ke telinga kakak tirinya. Tapi bukannya ikut senang, raut wajah Qianqin malah jadi serius banget. "Kamu sama Long-Long hari ini pergi kemana?" tanyanya dengan nada interogasi. Hao ngejelasin kalau mereka cuma pergi belanja. Tiba-tiba, Qianqin mulai ngajar Hao dengan pukulan-pukulan kecil penuh kekesalan. "Lain kali kalau mau pergi harus lapor dulu," omelnya. "Ada yang gangguin kamu nggak di sana? Kamu ngobrol sama siapa aja di kafe tadi?" Hao jadi ikut tegang. Dia coba nenangin Qianqin, bilang kalau dia bisa jaga diri. Tapi Qianqin malah makin menjadi-jadi. "Kamu itu terlalu naif, Hao," katanya. "Cewek-cewek di dunia ini jauh lebih bahaya dari yang kamu bayangin. Kamu harus ngerti itu." Qianqin bilang kalau sampai terjadi apa-apa sama Hao, dia nggak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia maksa Hao buat janji harus selalu lapor kemanapun dia pergi dan lapor kalau ada cewek yang macem-macem. Di tengah interogasi yang menegangkan itu, ponsel Qianqin berdering. Dia pun terpaksa berhenti ngomelin Hao buat angkat telepon. Hao bisa bernafas lega. Kakak tirinya ini kalau lagi protektif, tenaganya serem juga. Tapi saat Qianqin mengangkat telepon, mata Hao nggak sengaja lihat layar ponselnya. Dia membeku. Wallpaper di ponsel Qianqin adalah fotonya. Hao jadi bingung, ngapain Qianqin nyimpen fotonya? Keesokan paginya, suasana di depan sekolah udah kayak pasar. Cewek-cewek bergerombol nyariin si cowok ganteng viral yang kemarin bikin heboh. "Kemana ya dia? Tadi kayaknya lihat, kok sekarang udah ngilang?" keluh mereka. Hao yang jadi target pencarian lagi ngumpet di balik pohon gak jauh dari situ. Dia dapat telepon dari Long-Long yang ngasih peringatan keras. "Jangan ke sekolah dulu, Hao," kata Long-Long panik. "Sekolah udah dikepung banyak orang yang mau lihat kamu. Aku aja tadi hampir gak bisa kabur." Hao jadi lemes dengernya. Dia pun minta tolong ke Qianqin buat izinin dia nggak masuk sekolah. Dan untungnya Qianqin setuju. Tapi sekarang masalahnya mau ngapain di rumah seharian? Daripada mati gabut, sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Dia bakal mulai streaming. Dia ingat, di dunianya yang dulu, dia adalah seorang master game. Lagian, jadi streamer kan lebih nguntungin daripada ngerjain ujian buat orang lain, pikirnya. Hao langsung nyalain komputernya dan masuk ke dalam game. Awalnya dia kaget lihat karakter gamenya, tapi ternyata nggak ada yang berubah. Dengan semangat, dia mulai main. Dan ternyata tangannya belum kaku. Skill dewanya dari masa lalu masih nempel. Dia ngerasa kayak dewa gaming yang udah lama tertidur. Setelah main seharian buat pemanasan, malamnya Hao siap buat siaran langsung pertamanya. Dia pamit ke keluarganya bilang mau tidur lebih awal, padahal aslinya mau streaming. Qianqin menatapnya dengan curiga, ngerasa adiknya ini pasti lagi ngerencanain sesuatu.
Di dalam kamar, Hao memulai siaran langsungnya. Awalnya dia sedikit gugup, game pun dimulai. Selamat datang di lembah pemanggil, sapa suara dari dalam game. Hao langsung fokus. Tapi anehnya, dari awal permainan ada satu pemain yang terus-terusan mintilin dia kemanapun dia pergi. Ngapa sih player ini? Pikir Hao, mulai keganggu. Meskipun digangguin, Hao berhasil ngelakuin aksi keren dengan membunuh pendekar pedang badai. Tapi tiba-tiba pemain yang dari tadi ngintilin dia yang punya nama pengguna Leong Yu langsung ngetik di kolom obrolan. "Wei, kamu main curang ya?" tulis Leong Yu. "Karakter itu posisinya lagi nggak menguntungkan. Mustahil pemain selevel kamu bisa ngalahin dia. Ngaku aja kamu pakai program ilegal." Hao cuma bisa diam baca tuduhan itu. Leong Yu ngetik lagi dengan sombongnya. "Kalau kamu emang nggak main curang, aku siap makan monitorku sekarang juga. Nggak ada yang bisa ngalahin dia di game ini." Baru siaran langsung pertama, udah dapet drama. Perang di dunia maya pun akan segera dimulai. Tuduhan dari Leong Yu langsung bikin kolom obrolan streaming Hao meledak. Para penonton berdebat, nebak-nebak siapa sebenarnya pemain misterius yang jago ini. Leong Yu yang dikenal sebagai Dewi Yu di dunia game makin menjadi-jadi. Mau dia cowok atau cewek, nggak peduli. Main curang di dunia e-sport itu nggak bisa diterima, ketiknya dengan emosi. Hao cuma bisa senyum kecut. Jelas-jelas mereka ngeremehin aku, pikirnya. Mereka pikir cowok nggak mungkin bisa main sejago ini. Nggak mau tinggal diam, Hao langsung ngetik balasan. "Aku nggak main curang. Kalau nggak percaya, ayo 1 lawan 1. Aku tunggu di lobi." Tantangan itu langsung diterima. Para penonton makin heboh. Semuanya dukung Dewi Yu buat ngasih pelajaran ke si pemain baru yang dianggap sombong ini. Leong Yu sendiri sangat percaya diri. Tanpa program ilegal, dia yakin lawannya ini bukan apa-apa. Pertarungan 1 lawan 1 pun dimulai. Hao langsung mengeluarkan semua kemampuannya. Dia mau nunjukin ke semua orang kelasnya yang sebenarnya. Dan hanya dalam beberapa menit, Dewi Yu kalah telak. Leong Yu shock. Dia nggak percaya bisa kalah semudah itu. Dia tetap ngotot kalau Hao pasti main curang. Kolom obrolan makin panas. Banyak yang teriak-teriak minta akun Hao dilarang main. Hao jadi geli sendiri. Di dunianya dulu, stereotipnya adalah cowok yang jago main game. Di sini malah kebalikannya. Tapi dia sadar ada yang aneh. Jumlah penontonnya tiba-tiba meroket tajam. Para penonton mulai ganti topik. Mereka sekarang nuduh Hao adalah cewek yang sengaja nyamar jadi cowok dan pakai program pengubah suara. Pantesan nggak mau nunjukin muka, ketik salah satu penonton. "Apa-apaan ini?" pikir Hao, mulai kesel. Dituduh main curang, sekarang malah dibilang cewek nyamar. Dengan geram, dia langsung menyalakan mikrofonnya. "Aku nggak bohong," kata Hao dengan suaranya yang asli. "Aku ini beneran cowok." Penonton hening sejenak, lalu heboh lagi. Suaranya bagus juga ya, tapi mereka tetap nggak percaya, ngira itu cuma program pengubah suara. Jumlah penontonnya terus meledak, dari 12.000 jadi 37.000 orang. Bahkan Dewi Yu yang tadi kalah malah ngirim permintaan pertemanan. Kehabisan akal, Hao akhirnya mengarahkan kamera ke tangannya, menunjukkan secara langsung gimana jari-jarinya menari di atas keyboard dan mouse. Dia mau buktiin kalau skillnya murni tanpa tipu-tipu. Tapi reaksi penonton lagi-lagi di luar dugaan. Mereka sama sekali nggak peduli sama skillnya. Mereka malah salah fokus sama tangannya. Gila, tangannya estetik banget. Jarinya panjang dan ramping. Lembut banget kelihatannya. Fix, aku mau cari tahu rumahnya di mana. Hao cuma bisa pusing. Penontonnya udah gila semua. Tapi ya sudahlah, yang penting dia bisa terus main. Sementara itu, di sebuah kantor perusahaan besar, seorang wanita muda yang kelihatan seperti seorang eksekutif sedang menonton siaran langsung Hao dengan tatapan tajam. Dia terkesan, sudah lama sekali tidak muncul pemain dengan potensi sebesar ini. Dia melihat jumlah penonton Hao yang sudah mencapai 1,7 juta orang. Wanita itu tersenyum. Anak baru ini bisa jadi harta karun, pikirnya. Kalau kita bisa kontrak dia, kita bakal panen duit. Setelah beberapa jam, Hao akhirnya mengakhiri siaran langsung pertamanya. "Makasih buat perhatiannya semua," katanya.
Kolom obrolan langsung banjir. Para penonton sedih, mereka nggak mau kakak ganteng pergi dan langsung nanya kapan siaran berikutnya. "Makasih buat semua like-nya ya," kata Hao, "tapi aku harus udahan, nanti dimarahin orang tua. Besok aku bakal siaran lagi jam 8 dan jam 2, oke? Sekarang waktunya tidur." Keesokan paginya, Hao ketemu sama Long Long, tak lupa dengan topi yang menutupi wajahnya biar nggak dikenali. Dia nanya gimana situasi di sekolah. Long Long bilang kalau kerumunan massa udah berkurang, tapi cewek-cewek yang ngefans sama dia masih setia menunggu di gerbang. Hao lega, popularitas di internet memang cepat pudar. Mungkin besok dia sudah bisa masuk sekolah lagi. "2 hari ini kamu ngapain aja di rumah? Bosan kan?" tanya Long Long. "Biasa aja," jawab Hao santai, "cuma nulis novel sama streaming game." Mendengar kata streaming, Long Long langsung teriak heboh. "Kamu siaran langsung? Kapan? Kenapa aku nggak tahu? Kamu pasti udah makin populer dan dapat banyak duit." "Jangan kenceng-kenceng," kata Hao sambil nutup mulut sahabatnya itu. "Ini rahasia." Dia ngejelasin kalau dia baru coba-coba dan belum tanda tangan kontrak apapun. Tapi, pas banget dia ngomong gitu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu dari pihak platform streaming. Popularitasnya sudah mencapai level tertentu, dan dia diminta buat menghubungi manajer untuk tanda tangan kontrak eksklusif. Long Long yang ngintip pesan itu jadi makin girang. Dia udah ngebayangin Hao jadi streamer kaya raya yang bisa neraktir teman-temannya. Tapi Hao justru lebih waspada. Dia khawatir kalau streaming bakal ganggu sekolahnya dan dia bakal kehilangan privasi. "Gampang, kamu bisa streaming pakai topeng," usul Long Long. "Penonton pasti makin penasaran." Hao mikir, ide itu nggak buruk juga. Setelah makan siang di sebuah kafe, mereka berdua bergegas pulang, nggak mau narik perhatian yang nggak perlu. Tapi Hao ngerasa ada yang aneh, kayaknya ada 2 orang yang lagi ngikutin mereka dari belakang. Dengan tenang, Hao ngajak Long Long masuk ke sebuah gang sepi. Aku baru ingat harus ke supermarket," kata Hao cari alasan. "Kamu duluan aja ya." Setelah Long Long pergi, Hao berbalik. "Kalian boleh keluar sekarang," katanya ke arah gang yang kosong. "Aku udah sadar dari tadi kok." Dari balik bayangan, seorang cewek melangkah keluar. Itu adalah cewek yang sama yang nontonin siaran langsungnya dari kantor kemarin. "Kamu beneran seganteng yang difoto ya," katanya. "Nggak heran semua cewek jadi gila." Cewek itu mendekat dengan tatapan percaya diri. "Mulai sekarang, kakak yang akan menjagamu," katanya. "Semua keinginan manismu bakal kakak penuhi." Hao sama sekali nggak terintimidasi. Dia menatap cewek misterius itu dengan tenang. "Sebelum lanjut, boleh kenalan dulu nggak? Siapa namamu?" Bos dari cewek satunya mulai memperkenalkan diri. Anak buahnya langsung sewot. "Berani-beraninya kamu nggak kenal sama kak lu? Beberapa jalan di sekitar sini itu wilayah kekuasaannya." Hao menatap cewek yang dipanggil Kak Lo itu dengan santai. "Aku nggak kenal," katanya. "Kalau ada yang mau diomongin, cepet bilang. Kalau enggak, pergi sana. Aku mau pulang." Mendengar itu, si anak buah makin panas. "Kamu udah bosan hidup ya? Beraninya ngomong gitu sama kak lu." Tapi di luar dugaan, klak, Kak Lo malah memukul hidung anak buahnya sendiri. "Jangan kasar sama cowok seganteng ini," katanya dingin. "Ingat aturan itu selamanya." Kak Lo lalu menatap Hao dengan senyum menggoda. "Kamu emang cowok yang punya percikan," katanya. "Aku suka tipe kayak kamu. Ternyata berita di internet nggak bohong." Dia lalu langsung ke intinya. "Aku mau kamu jadi suamiku." Hao kaget. Kak Lo melanjutkan. "Aku bakal kasih kamu 10.000 yuan sebulan. Gimana? Tertarik?" Hao shock. Ini kayak di film-film, dia ditawarin jadi cowok simpanan. Meskipun Kak Lo ini kelihatannya menarik, Hao langsung menolak. Dia kan lagi dalam misi jadi pria sejati, masa malah jadi cowok simpanan? "Maaf, aku nggak tertarik," kata Hao. "Di usiamu, nggak ada yang salah jadi cowok simpanan," sahut Kak Lo. "Kalau harganya nggak cocok, bisa kita atur." Tiba-tiba, dia mengeluarkan sebilah pisau. "Tapi, tanganku ini suka iseng, bisa aja nggak sengaja kepleset dan ngelukain wajah indahmu ini," ancamnya. Tapi Hao sama sekali nggak gentar, dia malah menantang balik. "Coba aja kalau berani." Kak Lo kaget, tapi juga makin tertarik. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Hao dengan cepat melancarkan serangan sikut ke wajahnya. "Latihan Muay Thai-ku selama ini nggak sia-sia," pikir Hao.
Kak Lo terlempar beberapa meter. Dia nggak nyangka cowok ini bisa melawan. Dia meremehkan Hao. Pertarungan serius pun tak terhindarkan. Kak Lo, yang ternyata petarung jalanan berpengalaman, dengan mudah menahan tendangan Hao. Hao sadar, serangan pertamanya berhasil cuma karena efek kejut. Kak Lo ini jauh lebih kuat. Dalam pertarungan berikutnya, Hao berhasil merebut pisau dari tangan Kak Lo. Anak buah Kak Lo udah mau ngeroyok, tapi Kak Lo menahan mereka. Dia mau beresin kucing liar ini sendirian. Saat Kak Lo menyerang lagi, Hao tahu dia nggak bisa menang adu fisik. Dia pun mengeluarkan kartu asnya. Sambil menghindar, dia berteriak, "Atu udah nelpon polisi, percakapan kita dari tadi udah direkam." Langkah Kak Lo langsung terhenti. Dia menatap Hao, lalu tertawa. Dia kagum, cowok ini nggak cuma ganteng, tapi juga cerdas. Oke, katanya. Tawaran dariku masih berlaku, pikirkan baik-baik. Kak Lo dan anak buahnya pun pergi. Tanpa Hao sadari, anak buah Kak Lo dari tadi merekam seluruh pertarungan mereka. Video itu langsung dikirim ke orang yang tepat. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, Nona Wei, eksekutif yang sebelumnya nontonin siaran langsung Hao, menerima sebuah laporan. "Nona, kami sudah menemukan bakat baru yang sedang naik daun," kata asistennya sambil menunjukkan video pertarungan Hao. Nona Wei tersenyum. "Ketua Dewan Direksi sudah memberi perintah," katanya. "Rekrut cowok itu. Dia pasti akan jadi bintang besar." Kak Lo dan anak buahnya pun pergi. Lagi ngobrol sama asistennya. Asistennya nunjukin profil Hao, tapi Nona Wei awalnya kelihatan gak peduli. "Ini perintah langsung dari Ketua Dewan Direksi, Nona. Beliau mau Nona yang langsung menanganinya," jelas si asisten. Nona Wei tersenyum sinis. "Oh iya, jangan-jangan ibu mau cariin aku ayah baru lagi," guraunya. Tapi setelah melihat foto Hao, tatapannya berubah. "Dia memang punya potensi," katanya sambil mematikan rokoknya. "Kalau dilatih dengan benar, dia bisa jadi wajah perusahaan kita." Nona Wei lalu memberi perintah, "Cari semua informasi tentang cowok ini. Sore ini juga, dokumennya harus udah ada di mejaku." Dia tersenyum. Dengan kekuasaan yang dia miliki, meyakinkan seorang siswa SMA seharusnya bukan hal yang sulit. Sementara itu, di sekolah, Hao dan teman-temannya lagi main basket di lapangan. Tiba-tiba, Hao bersin. Longlong langsung heboh. "Kamu flu ya? Udah istirahat aja. Lagian ini kan olahraga cewek, ngapain kita main? Mending kita di tribun aja nyemangatin para cewek," katanya. Hao jadi kesal. "Siapa bilang basket olahraga cewek?" katanya. Tanpa banyak omong, dia langsung melempar bola ke arah ring. Dan swish, masuk dengan sempurna. Tangannya ternyata masih ingat cara nembak bola dengan akurat. Cowok-cowok lain langsung bersorak, muji Hao yang jago banget. Dari pinggir lapangan, Ming Yue tersenyum melihatnya. "Yang penting Hao senang," katanya pelan. Longlong yang ada di sebelahnya jadi kagum. "Hao emang keren banget," pikirnya. "Hati Ming Yue yang beku aja bisa dia lelehin." Tapi gak semua orang senang. Sekelompok cewek kelihatan iri lihat Hao jadi pusat perhatian. Salah satu dari mereka ingat sesuatu. Bukannya Kak Lo bakal bayar mahal buat foto Hao?" bisiknya. Dia pun diam-diam mengeluarkan ponselnya, mencoba mengambil foto Hao. Hao sempat merasa ada yang aneh dan menoleh, membuat si cewek buru-buru sembunyi. Hao pikir itu cuma perasaannya aja. Si cewek mata duitan itu akhirnya berhasil dapat foto dan senang banget ngebayangin $200 yang bakal masuk ke kantongnya. Setelah sekolah selesai, Hao pamit ke Ming Yue sambil mengelus lembut rambutnya. Melihat itu, Longlong dengan iri langsung maju. "Rambutku dielus juga dong, kan aku sahabatmu," rengeknya. Hao langsung mendorongnya. "Jadi cowok dikit napa?" katanya. Tapi saat itu juga Hao mendengar suara klik kamera lagi. Dia langsung waspada. Perasaan diikuti ini makin nyata. Siapa sebenarnya yang terus-terusan memotretnya secara diam-diam? Hao jadi curiga. Jangan-jangan, pikirnya, ini kerjaan Qianqin. Jokan cewek yang dari tadi memotretnya. Cewek itu ketakutan setengah mati. Hao sadar, ini bukan Qianqin. Dia langsung minta penjelasan kenapa dia difoto diam-diam. Dengan gemetar, cewek itu ngaku kalau Kak Lo lah dalangnya.
Dia bikin sayembara di grup obrolan bakal bayar 200 yuan untuk setiap foto Hao yang berhasil didapat. Hao jadi makin kesel sama kelakuan Kak Lo yang obsesif ini. Dia pun menyuruh cewek itu menghapus semua fotonya lalu membiarkannya pergi. Keesokan harinya, Hao janjian ketemu Long Long di parkiran sepeda dekat pusat perbelanjaan. Ternyata di mall itu lagi ada acara pencarian bakat. Long Long langsung nanya, "Kamu beneran mau tanda tangan kontrak sama Douyu? Itu kan perusahaan streaming paling top." Hao mengiyakan. Dia cerita kalau dia berhasil nego beberapa syarat. Dia bahkan minta uang muka karena mau beli hadiah. "Hadiah? Buat siapa?" tanya Long Long, langsung kepo. "Jangan-jangan buat pacar baru ya?" "Bukan," jawab Hao. "Buat kakak tiriku, Qianqin." Long Long makin penasaran. "Terus, apa aja syarat yang kamu minta?" Hao pun ngejelasin. Pertama, dia nggak akan nunjukin muka sampai dia sendiri yang mau. Kedua, dia bebas milih game apa yang mau dia mainkan. Ketiga, pertemuan offline hanya atas permintaannya. Keempat, siaran langsung cuma 2 jam sehari dengan 1 hari libur. Dan yang paling penting, nggak boleh ada konten vulgar sama sekali, tegas Hao. Long Long langsung kagum, "Keren banget, cuma streamer papan atas yang bisa ngatur syarat kayak gitu," katanya. Hao cuma senyum, bilang kalau itu perlu biar dihargai. Tapi, tanpa mereka sadari, sepasang mata penuh dengki lagi merhatiin mereka dari kejauhan. Itu adalah Liao Fang dan teman-temannya. Mereka masih nggak terima lihat Hao yang makin populer. "Lihat deh si Hao, sombong banget, tebar pesona ke semua cewek padahal aslinya penipu." "Bener, cowok kayak gitu harus dikasih pelajaran," sahut temannya. Mereka pun menyusun rencana jahat. Rencananya, mereka bakal memojokkan Hao, bikin dia nangis, terus merekam wajah jeleknya pas lagi nangis. "Kebetulan, Nyonya Jung baru aja ngasih bonus," kata Liao Fang sambil senyum licik. "Kita udah beliin lipstik baru buat kita semua." "Kita cari tempat yang sepi," usul temannya, "biar nggak ada pahlawan cewek yang tiba-tiba datang nolongin dia." Mereka setuju. Sambil merencanakan penyergapan, mereka terus mengawasi Hao, menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan reputasinya. Setelah dapat tawaran kontrak, Hao dan Long Long pergi ke toko buat beli hadiah untuk Qianqin. Sebagai balasan atas anting berlian yang dia terima, Hao membelikan sebuah ikat pinggang mahal seharga lebih dari 1.000 yuan. Setelah itu, Hao bilang dia mau ke toilet sebentar. Tanpa mereka sadari, Liao Fang dan komplotannya udah ngikutin dari tadi. Melihat ini sebagai kesempatan emas, Liao Fang menyuruh 2 temannya buat nyusul Hao ke toilet, sementara dia sendiri berjaga di luar. Rencana buat ngerjain Hao pun dimulai. Di dalam toilet, Hao baru aja keluar dari bilik dan lihat Long Long lagi semprot-semprot parfum sampai baunya nyengat banget. Pas Hao mau negur, tiba-tiba 2 kroni Liao Fang muncul. Salah satu dari mereka sengaja jalan dan mau nabrak Hao. Tapi Hao yang refleksnya udah terlatih dengan lincah langsung menghindar. Si preman kaget, targetnya tiba-tiba hilang. Detik berikutnya, Hao udah ada di belakangnya dan langsung nyengkram kerah bajunya. "Punya sopan santun nggak?" tanya Hao dingin. Si preman malah ngotot. "Kamu yang buta, hampir nabrak temanku," katanya. Long Long yang gak terima sahabatnya dituduh, langsung maju. "Justru temanmu ini yang hampir nabrak Hao," balasnya. Melihat Long Long ikut campur, preman yang satunya langsung nyengkram kerah Long Long. "Siapa yang kamu bilang buta, hah?" Melihat temannya diancam, Hao jadi serius. "Kayaknya pelaku sebenarnya tahu kok siapa yang salah," kata Hao, coba menengahi. "Gak usah diributin." Tapi Hao lalu melanjutkan dengan tatapan tajam. "Tapi, kamu berani nyentuh temanku, kamu udah bosen hidup ya?" Anak buah Liao Fang yang terpojok jadi makin nekat. Dia meludah ke arah Hao. Kesabaran Hao akhirnya habis. "Kamu pikir karena aku cowok, aku nggak bisa hajar kamu?" teriaknya. Buh! Satu pukulan telak mendarat di wajah si preman. Temannya yang lihat itu langsung mau menyerang Hao. "Beraninya kamu pukul temanku!" Tapi Long Long dengan gagah berani langsung maju menghadang. "Kalian yang mulai duluan," katanya sambil menyingsingkan lengan baju.
Anehnya, pertarungan antara Longlong dan si preman malah jadi adegan jambak-jambakan rambut yang kocak. Sementara mereka berdua sibuk perang gaya salon, Hao menghadapi preman satunya dengan serius. "Aku bakal kasih kalian pelajaran atas nama semua pria," teriak Hao. Dengan beberapa gerakan Muay Thai yang cepat dan efisien, Hao berhasil melumpuhkan mereka. "Lain kali kalau kalian berani macam-macam lagi," ancam Hao sambil menatap mereka dengan tajam, "aku bakal patahin kaki kalian tanpa ampun." Si preman yang kalah telak cuma bisa gemetar ketakutan. Sambil menahan sakit, dia berpikir licik. "Awas ya," pikirnya dalam hati, "aku bakal telpon pacarku. Dia pasti bisa balesin dendamku." Tapi masalah ternyata belum selesai. Si preman toilet yang ternyata bernama Kiki udah nungguin mereka di luar. Dan kali ini dia bawa pacarnya yang kelihatan jauh lebih sangar. "Itu dia orangnya," adu Kiki ke pacarnya. "Dia yang udah mukulin aku." Di sisi lain, Liu Fang dan komplotannya udah siap sedia dengan ponsel di tangan, nunggu momen yang pas buat merekam kehancuran Hao dan menyebarkannya ke internet. Pacar Kiki, seorang cewek berbadan tegap, menatap Hao dengan remeh. "Serangga kecil ini yang mukulin kamu, lemah banget kelihatannya," katanya. Kiki makin menjadi-jadi. "Dia mukul aku diam-diam, kamu harus kasih dia pelajaran," rengeknya. Cewek preman itu pun maju, siap menghajar Hao. Hao dan Longlong sudah pasang kuda-kuda. Tapi saat cewek itu melihat wajah Hao dengan jelas, seketika dunia seakan berhenti berputar. Tatapan sangar cewek preman itu langsung luluh, berubah jadi tatapan penuh cinta. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. "Kenapa kamu diam aja? Hajar dia!" teriak Kiki nggak ngerti apa yang terjadi. Pacarnya dengan wajah memerah malah berkata, "Mukulin orang itu nggak baik." Kamu," katanya pada Hao, "minta maaf aja sama suamiku biar masalahnya selesai." Kiki syok berat. "Minta maaf? Dia yang mukulin aku, kok aku yang disuruh minta maaf?" "Kamu mau aku hajar cowok seganteng ini?" balas pacarnya. "Lagian kan kamu yang salah duluan." "Kamu aneh banget, jangan-jangan kamu naksir sama dia ya?" tuduh Kiki. Pertengkaran pasutri absurd itu pun terjadi di depan umum. Hao dan Longlong cuma bisa cengok. Hao yang nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang, coba buat pergi. Tapi Kiki menahannya. Saat suasana makin panas, si cewek preman mengeluarkan ancaman pamungkasnya. "Kalau kamu macem-macem lagi," katanya pada Kiki, "tas Hermesmu nggak akan pernah kamu lihat lagi, bahkan dalam mimpi." Ancaman itu berhasil. Cewek itu lalu mendekati Hao dan meminta maaf atas keributan yang terjadi. Dia bahkan minta nomor ponsel Hao dengan alasan buat ngasih kompensasi. Liu Fang yang merekam semua itu dari jauh tersenyum licik. Dia bisa memotong video ini dan membuatnya seolah-olah Hao adalah selingkuhan cewek itu. Tapi drama hari itu ternyata belum berakhir. Tiba-tiba, sebuah mobil super mewah berhenti di dekat mereka. Pintu mobil terbuka dan keluarlah seorang asisten yang membukakan pintu untuk majikannya. Sosok yang keluar adalah Nona Wei, si eksekutif cantik yang lagi nyariin Hao. Dia awalnya datang ke mall itu untuk urusan bisnis, tapi matanya langsung tertuju pada keributan di gang. "Tunggu," katanya pada asistennya, matanya berbinar penuh minat. "Bukankah itu Hao?" Niat awalnya mencari tembaga, tapi dia malah menemukan emas. Keberuntungan besar sedang menantinya. Di saat yang sama, Liu Fang lagi senyum-senyum licik sambil merekam seluruh kejadian itu. Dia ngebayangin bisa memeras Hao dan jadi populer lagi. Tapi tiba-tiba bahunya ditepuk dari belakang. Ternyata itu Kak Lo. Dengan cepat, Kak Lo merebut ponsel Liu Fang. Melihat Liu Fang berani merekam cowoknya dengan cewek lain, Kak Lo marah besar. Liu Fang yang ketakutan langsung sadar siapa yang dia hadapi, penguasa wilayah itu. Tanpa banyak omong, Kak Lo langsung menyeret Liu Fang. Kak Lo lalu dengan santai nyamperin kerumunan Hao. Cewek preman pacarnya Kiki langsung pucat. Nggak nyangka cowok yang dia taksir kenal sama figur sekuat Kak Lo. Dengan dramatis, Kak Lo menendang Liu Fang sampai tersungkur di depan Hao. "Ini tikus yang diam-diam merekamu," kata Kak Lo.
Silahkan, mau kamu apakan dia, terserah. Tapi Hao nggak peduli sama Liao Fang. Dia langsung menatap tajam Kak Lo. Kenapa kamu ngikutin aku kemana-mana? Tanyanya. Bukannya menjawab, Kak Lo malah tersenyum misterius dan menyuruh anak buahnya membawa hadiah spesial yang sudah dia siapkan. Hao udah waspada, mungkin dia bakal diajak berantem lagi. Tapi yang keluar adalah sebuah buket mawar raksasa. Di depan semua orang, dengan sikap yang 180 derajat berbeda, Kak Lo dengan sopan meminta Hao untuk menjadi pacarnya. Dia bilang kalau dia cinta banget dan mau hidup bersama Hao selamanya. Semua yang ada di sana, termasuk Long Long, cuma bisa melongo. Hao yang shock setelah berhasil menguasai diri, langsung memberikan jawaban tegas. "Maaf, aku nggak suka kamu," katanya. "Jadi kita nggak bisa pacaran." Kak Lo kelihatan sedih, tapi cuma sesaat. Dia minta maaf karena terlalu terburu-buru, katanya itu karena dia benar-benar jatuh cinta. Dia memohon Hao setidaknya mau menerima bunganya, tapi Hao menolak mentah-mentah. "Beberapa hari lalu, kamu ngancam aku pakai pisau," kata Hao. "Mulai sekarang, lebih baik kita jadi orang asing aja." Penolakan itu sama sekali nggak mematahkan semangat Kak Lo. Dia malah menyuruh anak buahnya untuk mengusir para penonton lain biar mereka bisa bicara berdua. Long Long yang panik langsung bisik-bisik, "Dia mau bunuh semua saksi ya?" Kak Lo tertawa mendengarnya. "Tentu saja tidak," katanya lalu menatap Long Long. "Lagian aku tentu kenal kamu, Long Long, sahabat baiknya Hao kan?" Saat itulah Hao sadar, Kak Lo tidak hanya mengikutinya, dia ternyata sudah mencari tahu semua informasi tentang dirinya dan orang-orang terdekatnya. Cewek ini benar-benar serius. Secara nggak langsung mengancamnya lewat teman-temannya. Supaya situasi aman, Hao terpaksa pura-pura setuju buat ngobrol lebih lanjut. Kak Lo yang senang langsung ngajak dia ketemuan di sebuah bar malam itu, dan Hao menyanggupinya. Setelah Kak Lo pergi, Long Long yang dari tadi ketakutan langsung heboh. Dia bilang geng Kak Lo itu kayak mafia, lengkap dengan tato, dan menyarankan mereka lapor polisi. Tapi Hao menjelaskan kalau dia nggak bisa menolak sekarang tanpa membahayakan mereka. Dia cuma mau pergi buat memantau situasi, lagian dia sudah punya bekal ilmu bela diri. Baru aja urusan sama Kak Lo selesai, masalah baru datang. Seorang asisten cewek yang berpenampilan profesional tiba-tiba mengundang Hao untuk bertemu dengan bosnya, Direktur Wei. Hao yang nggak kenal tentu saja menolak. Tapi detik berikutnya, beberapa pengawal berbadan kekar langsung mengepungnya. Sadar kalau ini bukan undangan biasa, Hao akhirnya terpaksa setuju. Dia menyuruh Long Long pulang duluan dan berjanji akan menelpon jika ada masalah. Hao pun dibawa ke sebuah gedung pencakar langit yang super megah. Di sana, di ruang kantor teratas, dia akhirnya bertemu dengan sang direktur, CEO dari Fan Hong Media Group, Nona Wei Nan. Hao langsung terkesan dengan aura kuat dan dominan dari wanita itu. Tanpa basa-basi, Nona Wei memuji wajah Hao. "Wajah sepertimu ini langka di pasaran," katanya. Dia langsung menyodorkan sebuah kontrak, menawarkan untuk menjadikan Hao seorang bintang super populer di bawah naungannya. Tapi Hao setelah membaca kontrak itu dengan tegas menolaknya. "Maaf, aku nggak tertarik jadi artis," katanya. Asisten Nona Wei yang mendengar itu langsung marah, menganggap Hao tidak tahu terima kasih. Tapi sebelum dia sempat ngomel lebih jauh, Hao dengan cepat meraih tangannya dan mendorongnya hingga jatuh. "Jaga bicaramu," desis Hao. Melihat kejadian itu, Nona Wei bukannya marah, tapi malah tersenyum tertarik. Dia penasaran dengan kemampuan Hao. Tanpa peringatan, Nona Wei langsung melancarkan serangan cepat ke arah Hao. Hao berhasil menghindar dan menahan pukulan Nona Wei, tapi dia kadat luar biasa. Pukulan wanita ini cepat dan kuat banget. "Anak muda yang tahu kungfu," kata Nona Wei sambil menahan tangan Hao. Bonus yang menarik. Dia melepaskan Hao tapi tatapannya masih tajam. "Aku selalu mendapatkan apa yang aku mau," katanya. "Aku kasih kamu waktu buat berpikir." Hao pun pergi dari sana dengan satu kesadaran baru. Cewek-cewek di dunia ini benar-benar berbahaya. Dia harus latihan lebih keras lagi kalau mau selamat dan mencapai tujuannya. Pulang ke rumah, Hao nggak tinggal diam. Dia tahu pertemuan dengan Kak Lo malam ini nggak akan biasa aja. Dia langsung nyiapin alat tempur. Alat perekam berbentuk pulpen, pisau saku, dan tak lupa semprotan merica.
Rencananya udah matang. Dia juga ngirim pesan ke Longlong, minta temennya itu buat langsung nelpon polisi jam 8:30 malam kalau dia nggak ada kabar. Malam ini, dia bakal mutusin hubungannya sama Kaklo untuk selamanya. Mengenakan tudung untuk menyamar, Hao tiba di bar yang sudah dijanjikan. Dia langsung diantar ke sebuah ruangan pribadi tempat Kaklo menunggunya. Tanpa basa-basi, Hao langsung ke intinya. Dia minta Kaklo buat lupain dia dan anggap mereka nggak pernah ketemu. Kaklo pura-pura sedih dan nawarin anggur, mencoba bermain drama. Tapi asistennya langsung mengeluarkan kartu as mereka, ancaman. Dia nunjukin foto dan video pertarungan Hao tempo hari. Kalau kamu nggak nurut, rekaman ini bisa tersebar, ancam si asisten sambil mengeluarkan sebilah pisau. Mereka berniat memeras Hao biar mau menuruti kemauan Kaklo. Tapi Hao datang dengan persiapan. Dia cuma tersenyum tipis, sadar kalau dari tadi alat perekam di sakunya sudah menyala. Bukannya takut, Hao malah ngeluarin senjatanya sendiri. Sssst. Dia langsung menyemprotkan semprotan merica tepat ke wajah si asisten. Cewek itu teriak kesakitan, matanya perih bukan main. Dalam sekejap, Hao merebut pisaunya dan langsung membalikan keadaan. Dengan pisau di tangan, Hao sekarang yang pegang kendali. Dia mengancam balik, nyuruh Kaklo buat nggak macem-macem lagi atau anak buahnya yang jadi korban. Dia juga ngingetin kalau seluruh percakapan berisi ancaman mereka tadi sudah direkam. Melihat keberanian dan kecerdasan Hao, Kaklo bukannya marah, tapi malah kelihatan makin terkesan. Cowok ini benar-benar di luar dugaannya. Setelah Hao pergi, barulah Kaklo sadar sepenuhnya dan marah besar karena berhasil diperdaya oleh seorang anak SMA. Tapi, tanpa sepengetahuan mereka semua, dari atap gedung seberang, seseorang lagi mengawasi semua kejadian itu melalui teropong. Orang itu lalu mengangkat teleponnya. "Lapor Nona Wei," katanya. "Target aman dan sudah meninggalkan lokasi." Ternyata, Hao tidak hanya diincar oleh satu, tapi dua wanita kuat sekaligus. 2 hari setelah insiden di bar, Hao kembali ke sekolah. Dia nggak sengaja dengar gosip panas dari siswa lain. Katanya, geng preman yang dipimpin Kak Lo lagi ada perombakan personel. Bakal ada bos baru yang ngambil alih wilayahnya, dan katanya ini ada hubungannya sama kasus perundungan di perusahaan Fan Hong Media. Hao langsung nyambungin titik-titiknya. Fan Hong Media kan perusahaannya Nona Wei. Dia sadar ada perang kekuasaan yang terjadi antara Nona Wei dan Kak Lo. Dan entah kenapa, dia ada di tengah-tengah semua kekacauan ini. Pulang ke rumah, ternyata orang tuanya lagi sibuk dan cuma ada Qianqin di sana. Hao jadi sedikit gugup. Berduaan di rumah sama cewek secantik dan sebaik Qianqin itu rasanya agak-agak bahaya. Qianqin yang sudah memasak makan malam dengan perhatian melarang Hao untuk cuci piring. "Jangan sampai tangan indahmu ini jadi kotor," katanya. Hao jadi tersentuh banget. Kakak tirinya ini bener-bener cewek idaman. Sayang banget, status mereka cuma kakak adik. Malamnya, setelah Hao selesai streaming, Qianqin masuk ke kamarnya. Dia khawatir Hao terlalu capek dan kecapean. Dia lalu menawarkan diri untuk memijat Hao biar rileks. "Kamu juga capek habis beres-beres rumah, harusnya kamu yang istirahat," kata Hao. Mendengar itu, Qianqin malah memeluknya dari belakang. "Kita kan keluarga, wajar dong kalau kita saling menjaga," bisiknya lembut. Tapi, di saat yang sama, sebuah kejadian aneh terjadi. Qianqin tiba-tiba mendengar suara misterius di kepalanya, yang bilang kalau Hao akan segera menjadi keluarganya. Entah kenapa, setelah mendengar suara itu, air mata Qianqin langsung jatuh membasahi pipinya. Hao, yang merasakan bahunya basah, langsung panik setengah mati. Dia nggak ngerti apa yang terjadi. "Kamu kenapa nangis?" tanyanya, bingung dan khawatir. "Jangan nangis, aku sakit lihat kamu kayak gini." Qianqin terus menangis tanpa bisa menjelaskan apapun, meninggalkan Hao dalam kebingungan dan rasa cemas yang mendalam. Suara misterius apa yang didengar Qianqin, dan kenapa dia menangis? Hao yang panik langsung bertanya kenapa Qianqin menangis. "Bukankah cewek di dunia ini seharusnya kuat?" tanyanya. Qianqin sambil menyeka air matanya, menjawab kalau itu adalah air mata bahagia. Kata-kata Hao soal keluarga tadi sangat menyentuhnya, karena menjadi keluarga seutuhnya dengan Hao adalah impian terbesarnya.
Mendengar itu, Hao pun ikut terharu dan dalam hatinya berjanji akan selalu melindungi keluarga barunya. Malam itu, dengan alasan melindungi Hao karena orang tua mereka tidak ada di rumah, Qianqin bersikeras untuk tidur di kasur yang sama. Katanya, ini adalah kesempatan bagus untuk mereka ngobrol dari hati ke hati. Di atas kasur, obrolan pun dimulai. Qianqin bertanya soal tipe cewek idaman Hao. Hao menjelaskan kalau dia suka cewek yang baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Ketika ditanya apakah ada siswi di sekolah yang seperti itu, Hao teringat pada Mingye. Tapi menurutnya, Mingye lebih ke arah polos daripada penuh kasih sayang. Qianqin bilang dia sangat khawatir karena Hao terlalu tampan. Hao yang sudah mulai mengantuk hanya bergumam kalau dia bisa menjadi kuat karena belajar dari Qianqin, kakak idealnya, sebelum akhirnya tertidur pulas. Keesokan paginya, Hao bangun dan mendapati dirinya sendirian. Tunggu, apa semalam itu cuma mimpi, pikirnya. Dia langsung bergegas ke kamar Qianqin untuk mengecek, tapi kamarnya kosong. Mungkin Qianqin sudah berangkat ke laboratoriumnya, pikir Hao. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah buku aneh yang terselip di rak buku Qianqin. Didorong rasa penasaran, Hao mengambil buku itu. Dan dia langsung syok. Judul buku itu adalah tentang kisah cinta terlarang antara kakak dan adik. Seketika Hao mengerti segalanya. Dia akhirnya paham kenapa Qianqin menangis semalam. Perasaan kakak tirinya itu ternyata lebih dari sekedar perasaan seorang kakak. Tapi saat dia sedang memproses penemuan yang mengejutkan itu, kepalanya tiba-tiba terasa sakit luar biasa. Pandangannya menjadi kabur, dan dia seolah melihat sebuah adegan aneh di tempat yang tidak dia kenal. Seorang cewek berdiri di depannya dengan tatapan marah, sementara beberapa cowok lain menangis ketakutan di lantai. Cewek itu membentaknya, tapi Hao tidak tahu siapa dia dan kenapa dia ada di sana. Adegan misterius apa ini? Dan siapa sebenarnya cewek dalam penglihatan itu? Hao lagi streaming, tapi pikirannya kacau balau. Kejadian semalam soal buku aneh dan tangisan misterius Qianqin terus menghantuinya. Gara-gara itu, performa streamingnya jadi nggak maksimal. Dia sadar pertumbuhan jumlah penonton dan like di kanalnya jadi mandek. Jadi streamer terkenal ternyata nggak segampang yang dia bayangin. Di tengah kegalauannya, pihak platform terus-terusan ngirimin notifikasi soal popularitasnya yang nggak stabil. Seorang admin bahkan menghubunginya langsung, bilang kalau penonton mulai bosan dengan konten game saja, dan para sponsor pengen dia nunjukin muka. Tentu saja Hao menolak, mengingatkan soal kontrak mereka. Si admin lalu mengirimkan 3 ide konten brilian untuk menaikkan pamornya. Sebelum membukanya, Hao iseng melihat stream orang lain. Dia langsung ngeri melihat ada streamer cowok yang bertingkah imut-imut minta like. Mending aku makan keyboard daripada harus begitu, gumam Hao. Rasa penasarannya akhirnya menang. Dia pun membuka 3 opsi yang dikirimkan admin. Opsi pertama, joget seksi pakai celana super pendek. Opsi kedua, cosplay karakter dari serial remaja yang dia benci. Opsi ketiga, jadi binaragawan seksi penuh keringat dengan perut kotak-kotak. Hao cuma bisa menghela nafas. Sudah dia duga, nggak ada satupun ide yang waras. Beberapa hari kemudian, Hao dan Longlong akhirnya bertemu langsung dengan si admin, yang ternyata seorang cewek profesional bernama Songqing. Hao langsung bilang terus terang kalau dia nggak suka sama semua ide yang ditawarkan. Songqing, yang ternyata cerdas dan sudah mempelajari karakter Hao, tersenyum. Aku tahu kamu bakal nolak 2 opsi pertama, katanya. Tapi ide yang ketiga bisa kita kembangkan. Dia lalu punya ide baru. Kamu nggak perlu tunjukin muka, katanya. Kamu streaming pakai topeng, tapi kontennya adalah latihan fisik. Kamu bakal jadi streamer yang beda dari yang lain, yang ngegabungin game dan fitness. Longlong langsung setuju. Hao juga berpikir, ini ide bagus. Dengan begini, dia bisa mempromosikan citra pria sejati versinya tanpa harus jual badan. Dia pun setuju untuk mencoba siaran langsung latihan fisik selama beberapa hari dengan memakai topeng. Dengan semangat, Hao pulang dan menceritakan rencananya pada sang ayah. Tapi ayahnya malah salah paham total. Apa? Teriaknya dengan histeris. Kamu mau telanjang di depan kamera dan jual badan? Ayah nggak setuju. Kamu harus jaga dirimu baik-baik di rumah. Lagi-lagi, niat baik Hao harus berhadapan dengan tembok drama keluarga yang kokoh. Ayah Hao masih belum bisa menerima ide putranya jadi blogger kebugaran. Dia khawatir Hao akan dieksploitasi.
Tapi Qianqin, sang kakak tiri yang bijak, datang menengahi. Dia dengan sabar meyakinkan ayahnya kalau ini adalah ide yang bagus untuk melatih fisik Hao. "Aku janji," kata Qianqin, "aku sendiri yang akan mengawasi seluruh proses siaran langsungnya. Kalau aku lihat ada yang gak beres atau aneh-aneh, aku bakal langsung matiin streamingnya saat itu juga." Mendengar jaminan dari Qianqin, ayahnya akhirnya luluh. Dia meminta Qianqin untuk benar-benar menjaga Hao. Hao pun merasa sangat berterima kasih pada Qianqin karena sudah membelanya dari amukan sang ayah. Qianqin cuma tersenyum dan bilang kalau dia juga mau ikut nonton siaran langsungnya sambil memantau kolom komentar. Malamnya, siaran langsung spesial itu pun dimulai. Hao dengan memakai topeng yang keren menyapa para penontonnya. Dia bilang, sesuai permintaan banyak orang, dia akan menunjukkan dirinya sambil melakukan sesi latihan fisik. Pertama-tama, dia melakukan pemanasan dengan lari di tempat agar tidak cedera. Penonton langsung heboh. Mereka senang luar biasa akhirnya bisa melihat idola mereka secara langsung, meskipun masih tertutup topeng. Kolom komentar langsung banjir dengan pujian dan dukungan. Saking populernya, ada seorang suami di luar sana yang sampai mengancam akan menceraikan istrinya karena terlalu fokus nonton siaran Hao. Song Qing dari pihak platform Douyu yang ikut memantau juga tahu kalau format baru ini adalah sebuah kesuksesan besar. Para penonton dibuat kagum dengan stamina Hao yang luar biasa. Setelah 30 menit berlari tanpa henti, dia masih terlihat kuat. Sementara itu, Qianqin yang bertugas mengawasi mulai merasa cemburu. Dia kesal melihat begitu banyak burung pemakan bangkai, sebutannya untuk para penonton cewek, yang mengerubungi adiknya di kolom komentar. Setelah siaran selesai, Qianqin menghampiri Hao, khawatir dia kecapean. Hao bilang dia baik-baik saja karena sudah terbiasa latihan. "Kalau begitu, cepat mandi sana, nanti kamu masuk angin," kata Qianqin penuh perhatian. Sejenak, Hao sempat curiga dengan niat kakaknya itu, tapi dia langsung merasa malu karena sudah berpikiran buruk tentang orang yang begitu baik padanya. Malam harinya, saat Hao sudah tertidur lelap di kamarnya, pintu kamarnya terbuka perlahan. Qianqin diam-diam menyelinap masuk. Dia berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah Hao yang sedang tidur dengan lelap. Hatinya berperang dengan perasaannya sendiri. Dia teringat masa lalu, saat seorang cowok memberinya bunga dan menyatakan cinta. Lalu dia teringat lagi momen-momen menyenangkan saat mengobrol dan tertawa bersama Hao. Baginya, Hao adalah cowok terbaik, paling baik, dan paling bisa diandalkan yang pernah dia kenal. Didorong oleh perasaannya yang meluap-luap, Qianqin perlahan mendekatkan wajahnya. Dia berniat untuk mencium Hao yang sedang tertidur. Dia pikir Hao tidak akan pernah tahu. Tapi, tepat sebelum bibirnya menyentuh bibir Hao, Hao tanpa membuka matanya bergumang pelan, "Pergilah." Ternyata, Hao hanya pura-pura tidur. Qianqin langsung membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kaget, malu, dan sedih bercampur aduk. Sadar kalau Hao tidak menginginkannya, dia pun diam-diam menarik diri dan kembali ke kamarnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Kecil berdiri sendirian di dekat jendela, termenung menatap langit. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berkacamata yang terlihat tangguh menghampirinya. Gadis itu adalah tipe yang tidak segan-segan melawan para perundung yang mengganggunya. "Kamu nggak punya teman juga ya?" tanya si gadis kecil. Melihat anak laki-laki itu hanya diam, dia mengulurkan tangannya. "Kalau gitu, main bareng aku aja, aku juga lagi nggak ada kerjaan." Gadis pemberani itu lalu dengan iseng mencengkram leher si anak laki-laki dan mengajaknya ke rumahnya. Hao terbangun dengan kepala yang terasa pusing. Ingatan soal mimpi aneh itu masih membekas di kepalanya, tapi dia tidak mengerti siapa gadis kecil itu. Dia berusaha melupakannya. Hari ini Senin, harus bangun, pikirnya. Kalau nggak, bisa telat ke sekolah lagi. Tapi saat dia mau bangkit, dia mendengar suara napas lembut di sebelahnya. Dia menoleh dan jantungnya hampir copot. Qianqin tidur dengan pulas di sampingnya. Hao shock berat, bertanya-tanya kenapa kakak tirinya bisa ada di kasurnya. Tak lama, Qianqin mulai membuka mata dan langsung menyapa dengan ceria. "Selamat pagi kakak, cepat bangun, nanti telat ke sekolah loh."
Hao yang masih bingung langsung bertanya bagaimana ceritanya dia bisa ada di sana. Qianqin dengan santai menjawab, "Oh, semalam aku cuma mau ngecek selimutmu, takut kamu kedinginan pas tidur. Tapi kamu tidurnya pulas banget, kelihatan lucu, jadi aku nggak tahan dan nggak sengaja ketiduran di sebelahmu." Hao hanya bisa pasrah dengan alasan itu. Dia bilang mau ke kamar mandi dulu biar nggak telat dan kena omel ayah mereka. "Tunggu aja," kata Qianqin. "Nanti aku bakal beli mobil baru biar bisa anterin kamu ke sekolah tiap hari." Beberapa saat kemudian, Hao tiba di sekolah. Untuk pertama kalinya, dia tidak terlambat. Saat sedang melihat-lihat ponsel, matanya tertuju pada pengumuman pendaftaran klub taekwondo. Tiba-tiba, sebuah suara menyapanya dari belakang. "Aku juga belajar itu," kata suara itu. Hao menoleh dan kaget melihat Mingyu sudah ada di belakangnya tanpa suara sedikit pun. "Kamu bisa taekwondo?" tanya Hao, tidak percaya. Ternyata, Mingyu sudah berlatih taekwondo dan gulat sejak masih SD. Dia bercerita kalau neneknya adalah seorang tentara, dan dia juga bercita-cita menjadi tentara untuk melindungi keluarga dan negaranya. Itu sebabnya dia sangat tertarik dengan senjata dan latihan fisik. Melihat ini sebagai kesempatan emas, Hao langsung meminta Mingyu untuk mengajarinya beberapa jurus gulat dan judo. "Masih ada waktu sebelum kelas mulai," kata Hao. "Kita bisa latihan di gudang kosong di dekat lapangan olahraga. Di sana nggak ada siapa-siapa." Detik berikutnya, dia langsung sadar kalau ajakannya itu terdengar ambigu banget, kayak ngajak ke tempat sepi. Untungnya, Mingyu setuju. Mereka pun pergi ke gudang itu. Hao menyuruh Mingyu untuk mencoba menyerangnya agar dia bisa mengetes kemampuannya. Mingyu lalu bertanya, "Apa ini bisa dianggap sebagai latihan komunikasi? Kamu kan bilang aku harus lebih sering berkomunikasi." Hao tertawa. "Bisa dibilang ini komunikasi versi aneh ya. Kita berkomunikasi lewat pertukaran pukulan," jawabnya. Mingyu mengangguk, dan detik berikutnya dia langsung melesat menyerang Hao. Hao benar-benar terpana dengan kecepatannya. Dia bahkan tidak sempat memasang kuda-kuda. Dia bisa mengenali teknik yang dipakai Mingyu adalah sebuah serangan tubuh tingkat tinggi, yang bahkan sulit dilakukan oleh para master berpengalaman. Sebelum Hao sempat berbuat apa-apa, terdengar suara benturan keras. Hao sudah terkapar di lantai dalam sekejap. Mingyu berdiri di depannya dengan tenang. "Kamu kalah," katanya. "Kamu harus latihan lebih keras lagi kalau mau mengalahkanku." Tai setelah kalah telak dari Mingyue. Keterampilan yang sudah dilatih bertahun-tahun memang nggak bisa dilupakan, kata Mingyue dengan tenang. Hao cuma bisa setuju. Dia mengakui kalau tanpa persiapan nggak ada yang bisa ngalahin Mingyue. Tapi kemudian Mingyue mengingatkannya soal sesuatu. "Karena aku menang, aku boleh kan minta hadiahku?" tanyanya. Hao bingung, hadiah apa? Pikirnya. Dia sama sekali tidak ingat ada perjanjian soal hadiah. Belum sempat dia bertanya lebih lanjut, Mingyue tiba-tiba mendekatkan wajahnya dan cup! Dia mencium telinga Hao. Hao langsung kaget setengah mati. Di dunianya dulu, ciuman itu biasanya di pipi, bukan di telinga. Tapi anehnya, tubuhnya malah bereaksi positif. Sensasi aneh menjalar dan dia mulai menyukainya. Saat itulah dia sadar, di dunia ini telinga cowok adalah zona sensitif. Melihat Hao yang membeku, Mingyue jadi sedikit khawatir. "Kamu suka?" tanyanya dengan polos. Hao yang masih salah tingkah jadi makin bingung. Kenapa cewek di dunia ini tidak punya rasa malu sama sekali buat nanya hal kayak gitu? Hao lalu bertanya, dari mana Mingyue belajar hal seperti itu? Dengan jujur, Mingyue menjawab kalau dia belajar dari video-video yang sering dikirim oleh Han Yuanyuan. Katanya, itu adalah video tentang cara berkomunikasi secara romantis antara cowok dan cewek. Hao langsung shock. Dia buru-buru memberitahu Mingyue kalau video-video itu tidak bisa dijadikan panutan di kehidupan nyata. Cara berkomunikasi kayak gitu cuma dilakuin sama pasangan kekasih, jelas Hao mencoba memberi pengertian. Mendengar itu, Mingyue dengan logikanya yang lurus dan polos langsung bertanya, "Kalau gitu, seandainya kita jadi pasangan, apa kita boleh komunikasi kayak tadi?" Hao cuma bisa menepuk jidatnya. Dia lalu menjelaskan kalau jadi pasangan itu butuh proses dan pengertian, bukan cuma sekadar komunikasi fisik.
Sejak saat itu, Ming Yue jadi seperti punya misi baru. Dia mulai meneror Hao dengan pertanyaan yang sama. Saat di kelas, dia tiba-tiba muncul di sampingnya. Sekarang udah boleh komunikasi belum? Pas pelajaran olahraga, dia bertanya lagi. Bahkan saat Hao lagi di perpustakaan lantai 3, entah bagaimana caranya, Ming Yue sudah ada di sana, menanyakan hal yang sama. Tingkah laku aneh Ming Yue ini bikin Longlong bingung. Dia kenapa sih ngintilin kamu terus? Tanyanya. Hao cuma bisa menghela napas. Ini semua salah pesonaku, keluhnya pasrah. Sementara itu, dari kejauhan, Liao Fang mengamati semua interaksi itu dengan senyum licik. Dia melihat Hao ngobrol akrab dengan Ming Yue. Lalu tidak lama kemudian, ada cewek lain yang menghampiri Hao. Dia langsung salah paham, mengira Hao adalah seorang playboy yang suka gonta-ganti cewek. Akhirnya, pikir Liao Fang dengan penuh kemenangan. Aku dapat bukti buat ngejatuhin si brengsek itu. Lihat saja pembalasanku nanti. Dia pun mulai merencanakan cara untuk menjebak dan menghancurkan reputasi Hao. Lagi dicegat oleh asistennya Nona Wei di jalan. Asisten itu dengan sopan kembali meminta maaf atas kelakuannya tempo hari dan menyampaikan kalau Nona Wei ingin bertemu lagi dengan Hao. Sudah ku bilang, jawabanku tidak akan berubah, kata Hao dengan tegas, mencoba menolak. Si asisten memohon, bilang kalau dia bakal kena masalah besar di kantor kalau tidak berhasil membawa Hao. Merasa tidak ada pilihan lain, Hao akhirnya setuju, tapi dia hanya mau berbicara lewat telepon, bukan bertemu langsung. Di telepon, Hao kembali mencoba menolak Nona Wei. Tapi wanita itu sangat cerdas. Dia tidak mengancam, melainkan langsung menyerang titik lemah Hao. Kamu mau jadi sekeren dan seberpengaruh para wanita kan? Tanya Nona Wei dengan suara tenang. Aku bisa membantumu. Aku tahu tatapan matamu itu, tatapan seseorang yang benci menjadi cowok yang lemah. Kata-kata itu menusuk tepat di jantung keinginan terbesar Hao. Nona Wei seolah bisa membaca pikirannya, lalu menutup telepon. Dia sengaja memberikan Hao waktu untuk berpikir, tahu kalau tawarannya itu sangat sulit untuk ditolak. Hao pun termenung, sadar kalau wanita ini adalah seorang manipulator ulung. Keesokan paginya, suasana sedikit berbeda. Qianqin dengan mobilnya yang keren mengantar Hao ke sekolah. Pemandangan itu langsung membuat semua mata di gerbang sekolah tertuju pada mereka. Sebelum Hao turun dari mobil, Qianqin dengan lembut merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Nah, sekarang baru ganteng, katanya sambil tersenyum. Hao merasa momen-momen kecil seperti ini membuat hubungan mereka jadi semakin dekat dan hangat. Tapi begitu dia masuk ke dalam gerbang sekolah, suasana berubah drastis. Saat Hao berjalan di koridor, semua siswa yang tadinya berisik langsung diam dan menyingkir, memberinya jalan seolah dia adalah seorang bos mafia yang sangat ditakuti. Mereka semua menatapnya dengan campuran rasa takut dan jijik. Bahkan Kiki dan teman-temannya yang dulu pernah merundungnya, sekarang kelihatan pucat pasi saat berpapasan dengannya. Hao bingung setengah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang tiba-tiba takut padanya? Seorang siswa yang berbisik-bisik dengan temannya memberikan jawaban. Kamu belum lihat forum sekolah ya, katanya. Dia bukan cuma cowok simpanan, tapi juga playboy. Ternyata, semalam ada yang menyebarkan gosip dan video yang sudah diedit di forum online sekolah. Video itu adalah rekaman Liao Fang saat Hao didekati oleh pacar Kiki. Reputasi Hao hancur dalam semalam. Di forum itu, dia dicap sebagai cowok simpanan yang hina dan playboy yang hidup dari morotin cewek-cewek kaya. Seluruh sekolah sekarang membenci dan takut padanya karena skandal palsu yang dibuat oleh Liao Fang. Keesokan harinya di sekolah, Hao dan Longlong langsung merasakan ada yang aneh. Semua siswa menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan dan buru-buru menghindar saat mereka lewat. Kenapa mereka semua takut sama kita? Pikir Hao. Longlong juga setuju. Dia merasa seolah-olah Hao telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Kecurigaan mereka akhirnya terjawab saat seorang siswa menghampiri Hao dengan tatapan sinis. Pasti sibuk banget ya malam-malam, sampai tugas sekolah aja nggak sempat dikerjain, sindir siswa itu. Enak ya jadi ganteng, semua kebutuhan dibayarin sama tante-tante. Hao cuma bisa menatapnya, tahu kalau orang ini cemburu. Tapi Longlong yang tidak terima sahabatnya dihina, langsung maju.
Jaga bicaramu, kamu nggak tahu apa-apa soal sahabatku." Si siswa itu malah tertawa. "Kalian nggak baca forum sekolah ya? Di sana jelas-jelas ada bukti kalau Hao itu sering gonta-ganti cewek." Penasaran, Long Long langsung membuka forum sekolah di ponselnya. Betapa kagetnya dia saat melihat sebuah postingan yang sedang viral. Ada foto Hao yang sedang bersama Chien Qin saat diantar ke sekolah kemarin pagi. Yang lebih parah, judul postingan itu sangat menjelek-jelekan Hao, menyebutnya sebagai angkutan umum, istilah kasar untuk seorang playboy atau cowok simpanan.